para sahabat Nabi SAW senantiasa mereka itu tegar di atas penderitaan, siksaan yang dihadapi di awal-awal Islam disebarkan. Mereka tidak mundur sedikit pun, mereka tidak putus asa, mereka tidak lemah semangat. Justru mereka semakin bersemangat ketika mereka menghadapi berbagai macam rintangan dan siksaan. Salah satunya yang dihadapi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu jumlah orang yang memeluk agama Islam itu berjumlah sekitar 38 orang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendesak Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan, karena di awal fase dakwah Islam disebarkan itu secara sembunyi-sembunyi. Namun ketika sudah berjumlah 38 orang, Abu Bakar As-Siddiq dengan semangat dan keberaniannya mengajak Rasulullah, menyarankan kepada Rasulullah untuk dakwah secara terang-terangan. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, jumlah kita masih sedikit. Tapi Abu Bakar terus mendesak Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan, dan Nabi SAW menyetujuinya. Kemudian berangkatlah mereka ke Masjidil Haram, dan masing-masing mereka berdakwah di kabilah mereka. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdiri dan berkhutbah di hadapan masyarakat Mekah pada masa itu. Abu Bakar adalah orang yang pertama berkhutbah mendakwahkan agama Islam secara terang-terangan, dan Nabi SAW duduk di samping Abu Bakar. Sehingga orang-orang musyrikin di kota Mekah pada saat itu sangat marah pada Abu Bakar dan kepada kaum muslimin yang hadir pada saat itu. Sehingga mereka dipukuli, dikeroyok oleh masyarakat jahiliyah, orang-orang musyrikin. Abu Bakar diinjak, dipukuli secara bersama-sama oleh orang-orang musyrikin pada saat itu. Perjuangan yang sangat berat. Salah seorang musyrikin yang bernama Utbah bin Rabi'ah memukuli Abu Bakar dengan sendalnya yang tampaknya sangat keras, memukuli wajah Abu Bakar sehingga bercucuranlah darah dari wajah Abu Bakar, ditaburi pasir, diinjak sehingga tidak jelas lagi mana hidung Abu Bakar, berlumuran darah dan ditaburi pasir. Kemudian datanglah Bani Ta'im menyelamatkan Abu Bakar dan mengusir orang-orang musyrikin yang mengeroyok Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dipotong, digendong menuju rumahnya, yang kondisi Abu Bakar antara hidup dan mati. Dikisahkan kejadian ini terjadi di pagi hari. Kemudian Abu Bakar disebutkan baru sadarkan diri ketika sudah sore hari. Ketika Abu Bakar sadar, hal yang paling pertama ditanyakan oleh Abu Bakar adalah bagaimana keadaan Rasulullah, bagaimana kondisi Rasulullah. Padahal kondisi Abu Bakar sendiri antara hidup dan mati. Wajahnya berlumuran darah, wajahnya lemas, tidak makan dan diinjak-injak, disiksa oleh orang musyrikin yang ada di kota Mekah pada saat itu. Kemudian Ummul Khair, ibunya Abu Bakar, menyiapkan sesuatu kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar tidak mau makan dan minum sampai beliau mengetahui keadaan Nabi Muhammad SAW. Sampai aku melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW kondisinya, baru aku mau makan dan minum. Kemudian Abu Bakar berkata kepada ibunya, wahai ibuku, temilah Ummul Jamil dan katakan kepadanya bagaimana kondisi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ummul Khair menjumpai Ummul Jamil dan mengatakan, apakah engkau mengenal Muhammad bin Abdullah? Bagaimana kondisinya hari ini? Anakku Abu Bakar menanyakan tentang kondisi Muhammad bin Abdullah. Ummul Jamil yang sebenarnya sudah memeluk agama Islam, tapi dia masih merahasiakan keislamannya, dan dia mengatakan, aku tidak kenal dengan Muhammad bin Abdullah. Jika engkau berkenan, bolehkah aku menjumpai anakmu Abu Bakar? Kemudian Ummul Khair dan Ummul Jamil menjumpai Abu Bakar.
Dan Ummul Jamil mengatakan kepada Abu Bakar bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam kondisi selamat dan baik-baik saja. Baru Abu Bakar merasa lega. Setelah itu kata Abu Bakar, bawalah aku kepada Rasulullah. Aku ingin melihatnya secara langsung dan memastikan apakah dia selamat atau tidak. Padahal kondisi Abu Bakar tidak bisa berjalan sama sekali. Kemudian digendonglah Abu Bakar, dipapahlah menuju Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar merasa bahagia ketika sudah melihat wajah Nabi Muhammad. Dan para sahabat pada saat itu terharu melihat perjuangan Abu Bakar, kecintaan Abu Bakar kepada Nabi SAW dalam kondisi antara hidup dan mati. Berjalan pun tidak bisa, wajahnya sudah lembam dan dipukuli oleh masyarakat jahiliyah pada masa itu. Dalam kondisi yang wajahnya sudah berantakan, luka, lembam, penuh darah, dia ingin memastikan keselamatan Rasulullah SAW. Padahal dia sendiri sebenarnya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Kemudian dikatakan, wahai Abu Bakar, bagaimana kondisimu? Kata Abu Bakar, aku sungguh dalam kondisi yang baik-baik saja. Yang sangat aku khawatirkan adalah engkau, wahai Rasulullah, disakiti oleh kaum musyrikin yang ada di Masjidil Haram tadi. Kemudian Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusan. Maka doakanlah ibuku kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberi ibuku taufik dan hidayah. Sehingga Nabi SAW mendoakan Ummul Khair, sehingga pada saat itu Ummul Khair masuk Islam. Perjuangan yang sangat berat, yang belum tentu semua orang bisa melewatinya. Bayangkan kalau seandainya kita yang ada pada masa itu, mungkin kita sudah mundur, mungkin kita sudah menyerah, disiksa, intimidasi, bahkan nyawa menjadi taruhan. Tapi Islam diturunkan kepada orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, sekelas Abu Bakar, sekelas Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabatnya lainnya, sehingga Islam itu jaya hingga sampai kepada kita pada hari ini.